Nuwun sewu, Mbah. Dalam situasi wabah atau pagebluk ini, menurut panjenengan selaku kaum hadi, kira-kira solusi yang paling jitu itu yang seperti apa, Mbah? Ong wilahing jati nubuni hajat leluhur Nusantara tabe uluk salamuli. Tabe uluk salamulya atur bagya Wisnu Nusantara. Ya niku jelas kebutuhan untuk menjawab pagebluk atau wabah atau pandemi ini. Dijawab pakai apa? Pakai undang-undang kah? Pakai ayat-ayat suci kah? Atau ayat yang disucikan? Apakah pakai polisi, tentara gitu kan? Selama ini hanya bekerja keras, tapi tidak ada yang ibaratnya jelas memberikan solusi. Kepastiannya itu memang pertanyaan yang tepat menurut saya. Kembali lagi kepada nilai-nilai keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya menurut saya, menurut pemahaman saya, kepastian jawaban itu adalah terletak pada wahyu. Nah, tapi mungkinkah masyarakat dan pejabat ini akan percaya dengan adanya wahyu ini? Nah, karena terkikisnya zaman, akeh gambar bisa ngomong ya seperti ini terus, sehingga logika lebih mendominasi daripada ilham ilahi ini, sehingga makin hari makin kacau, makin tidak ada jawaban. Yang saya dengar dengan new normal itu sebenarnya kan adalah mimik yang mengajak kepada ilham tertentu, artinya tatanan dunia baru. Dunia ditata kembali, yang ditata apa? Bangsa rumangsane, tata rasa sejahteranya, agar manusia tidak ada yang lemah sekali. Sudah nantinya mestinya gitu loh, tidak ada cerita miskin dan kaya gitu. Yang dimaksud bukan ini liberalisme seperti sosialisme yang dimaksud oleh PKI, itu bukan. Tapi karena bahasa tata rasa ini, wahyu itu nanti menjawab, menata. Sudah sering saya katakan, Pak Harto itu nggak ada istilah miskin. Artinya secara hukum batin, wani-wani de siro kabeh menungso moni memiskinkan manusia. Kira-kira begitu. Menungsa ke wani-wani ini memiskinkan menungsa, menganggap miskin manusia. Sugihnya itu kamu di mana? Tapi kalau urutan status sosial itu memang semestinya ada, tapi tidaklah demikian. Itu loh, kata-katanya itu harus bijaksana sekali, tidak perlu. Jadi intinya yang bisa menjawab ini bukan undang-undang, bukan aturan, bukan new normal, maaf ini, tapi adalah wahyu. Seperti juga pada akan masa kemerdekaan Republik Indonesia ketika itu Bung Karno, apabila Bung Karno tidak bisa diterima karena Bung Karno jelas membawa wibawanya wahyu, maka sampai terjadi perang dunia kedua. Nah ini pun begitu juga nanti. Ketika ini manusia yang sedang gayu wahyu, atau bisa dikatakan itu satu piningit, ya entah di mana anunya, tapi yang jelas harus bisa menemukan ini kalau menurut saya, dan tidak boleh menampik atau menolaknya. Dan ini adalah jalur ilham tertentu, pasti wahyu pasti ada ilhamnya. Seperti Bung Karno masa yang itu saja membawa ilham Pancasila, setidaknya begitu. Jadi tidak mungkin akan bisa diatasi tanpa ada referensi dari wahyu ini. Wahyu ini pasti melalui manusia gitu loh. Jadi ketika semua menampik, kayak pejabatnya menampik, rakyatnya menampik, tidak ada solusi, itu mustahil. Mustahil lah. Nanti saya akan mensegerakan mungkin itu topik Satria Piningit yang sesungguhnya, sehingga artinya tidak ada tido-tido atau kesetengah hatian. Sudahlah, serahkan kepada yang
ahlinya, serahkan kepada yang hak. Nggak usah lah kamu ibaratnya montong-montong kepengen jadi pemimpin yang misyukur Indonesia kemajuan, Indonesia maju katanya tuh. Nggak usah. Maka yang bisa menjawab dengan pasti hanyalah wahyu ini. Wahyu pasti melalui manusia gitu. Terus apa tandanya ini? Pasti ada kata-kata yang berdasarkan kepada ilham, tidak ngawur. Kalau dalam bahasa Bung Karno, bukan sekedar kata-kata, Bukan sekedar kata-kata, ilmu bumi, kan seperti itu. Sehingga kita mencari saja yang hak. Bagaimana cara mencarinya? Ya otomatis melalui meditasi, melalui istikharah lah, melalui apa, terserah monggo. Tapi carilah ilham untuk bisa meredam ini. Jangan terus merasa bisa, tidak bisa merasakan. Rumangsa bisa, ora bisa ngrumangsani. Rumangsa gede, ora gede rumangsane, seperti ini. Saya rasa demikian. Dan ini saya yakin adalah konsep yang sangat jitu. Terima kasih. Mandono rasa batu isi